Kita bapak-bapak zaman sekarang, saya lihat kalian ini di sini banyak bapak-bapak nih. Kalian bapak-bapak zaman sekarang pagi, siang, sore, malam sibuk cari uang, sibuk cari harta. Untuk apa? Untuk memberi makan jasmani anak-anak kalian. Tapi kalian lupa memberi makan jiwa dan hati anak-anak kalian. Kalian pikir kewajiban sebagai orang tua hanya memberi makan jasmani anak-anaknya saja. Jikalau kewajiban sebagai orang tua hanya memberi makan jasmani anak-anaknya saja, tidak ada beda dengan binatang, saudara-saudara. Kamu belum bangun, itu binatang udah bangun duluan cari makan buat anak-anaknya. Jadi kalau kewajiban orang tua hanya bikin anaknya lahir, cari uang, kasih makan, cuma itu saja, yang ada beda sama binatang. Betul? Kewajiban kita sebagai orang tua, sebagai bapak khususnya, memberi makan jiwa dan hati anak-anak kita. Apa makanan jiwa, Beb? Apa makanan hati, Beb? Makanan jiwa dan makanan hati tidak lain tidak bukan adalah ilmu. Hati 3 hari gak kena ilmu, itu hati menjadi mati. Maka tanyakan kepada diri kita sebagai bapak-bapak, berapa lama kita menjadi sebab hati anak-anak kita mati. Makanya jangan heran kenapa anak-anak kamu melawan perintah kamu, membangkang kamu, anak-anak kamu melotot sama kamu. Anak-anak kamu berapa banyak kamu lihat, ada anak bunuh orang tua, ada anak bunuh orang tua, anak penjarakan ibunya. Kenapa? Anak-anak itu durhaka karena kalian sebagai orang tua tidak pernah mendidik anak kalian dengan pendidikan akhlak dan adab baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didik itu yang pertama bagi kalian para bapak, beri makan jiwa dan hati anak-anak kalian. Terus yang kedua, ketika kalian akan memberi nafkah, akan memberi nafkah kepada anak-anak kalian dan istri-istri kalian, beri mereka nafkah dengan nafkah yang halal. Nyari uang dari jalan yang halal, sehingga uang yang kalian dapatkan halal masuk ke dalam tubuh anak-anak kalian, makanan yang halal. Kamu lihat bagaimana waroknya para ulama dalam memberi makan anak-anaknya. Kamu tahu Al-Imam Haramain, Al-Imam Haramain Al-Juwaini, beliau itu keilmuan Imam Ghazali sanadnya nyambung sama beliau. Al-Imam Haramain Al-Juwaini, beliau pernah ditanya satu masalah, tiba-tiba beliau tidak bisa jawab. Kemudian ini orang yang nanya bilang, ya Imam, kamu ini menghafal 90.000 lembar kitab gurumu, masa cuma jawab pertanyaan ini kamu nggak bisa? Apa jawab Imam Haramain? Mungkin aku tidak bisa jawab karena masih ada air susu yang tertinggal. Maksudnya apa? Baru beliau cerita, dulu ketika aku masih bayi, ayahku sangat berhati-hati memberi makan ibuku yang ketika itu menyusuiku, sehingga satu waktu aku menangis, ibuku sedang tidak ada, tiba-tiba aku diambil oleh budakku, budak perempuan. Ketika budak perempuan itu mengambilku, dia langsung menyusuiku. Ketika ibuku tahu, langsung aku diambil, dikasih ke ayahku. Ayahku masukkan telunjuknya ke dalam mulutku untuk mengeluarkan air susu budak perempuan tersebut. Mungkin aku tidak bisa jawab karena masih ada sisa air susu yang tertinggal, air susu subhat yang tertinggal di tenggorokanku. Kamu lihat, itu tuh para ulama tuh, air susu subhat nggak mau dimasukkan ke dalam perut anak-anaknya, apalagi yang haram. Ulama seperti itu. Al-Imam Hanafi 7 tahun nggak pernah makan kambing, saking waroknya. Kenapa? Semenjak kambing milik Baitul Mal hilang, maka semenjak itu beliau tidak mau makan kambing. Kenapa? Takut kalau makan kambing ternyata kambing yang dimakan adalah kambing milik Baitul Mal. Jadi beliau nanya sama yang ahli kambing, biasanya kambing itu hidupnya berapa lama? Kata yang ahli kambing, oh ya Imam, biasanya 7 tahun.
Akhirnya selama 7 tahun beliau nggak makan kambing, sampai benar-benar tertanam dalam hatinya keyakinan bahwasanya kambing milik Baitul Mal itu telah hilang. Al-Imam An-Nawawi nggak pernah makan apel. Imam Nawawi, Sahibul Majmu', Sahibul Minhaj, nggak pernah makan apel. Kenapa? Karena apel di daerah beliau ditanam di tanah-tanah subhat. Al-Imam Syirazi yang ngarang kitab Muhaddab, beliau tidak pernah makan sayuran yang berasal dari Damaskus. Kenapa? Karena sayuran yang berasal dari Damaskus ditanam di tanah-tanah milik pejabat. Itu waroknya, berhati-hatinya. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau tidak pernah beberapa saat nggak minum air Zam-Zam. Ditanya, ya Imam, kenapa kamu nggak minum air Zam-Zam? Kata beliau, andaikan saya punya gayung sendiri. Maksudnya, andaikan saya punya gayung sendiri. Maksudnya apa? Gayung yang disediakan di sumur Zam-Zam adalah gayung milik pejabat, gayung milik sultan. Saya tidak mau pakai. Sampai segitunya, nggak mau gayung punya pejabat, nggak mau dipakai sama dia. Kita Ustadz Kiai Habib sekarang kebanyakan makan duit dari pejabat, jadi otaknya bengkok. Betul? Yang halal dibilang haram, yang haram dibilang halal, yang hak dibilang batil, yang batil dibilang hak. Kenapa? Kebanyakan makan duit pejabat. Makanya kata Imam Ghazali apa? Jangan kalian terima sesuatu apapun yang datangnya dari pejabat yang zalim, sebab kalau kalian terima akan tertanam dalam hatimu rasa simpati kepadanya, sehingga maksiatnya kamu biarkan, mungkaratnya kamu biarkan, dhalalatnya kamu biarkan. Ustadz Kiai, itu pejabat salah, kenapa nggak ditegur? Ustadz Kiai, itu pejabatnya betul, kenapa nggak ditegur? Nggak enak saya menegur. Kemarin habis dikasih Fortuner saya. Banyak nggak yang begitu? Nggak enak saya menegur. Nanti pondok saya nggak ada yang nyumbang semen. Banyak nggak yang begitu? Itu waroknya para ulama. Jadi hati-hati kamu sebagai bapak-bapak ini, ngasih makan anak hati-hati, cari duitnya hati-hati, jangan menghalalkan segala cara. Ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahyal galab. Ingatlah, di dalam hati manusia, di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Ada segumpal daging yang dimana kalau daging itu baik seluruh anggota tubuh. Kalau daging itu rusak seluruh anggota tubuh. Ingatlah, daging tersebut adalah hati. Orang kalau hatinya baik, seluruh anggota tubuhnya baik. Orang kalau hatinya rusak, seluruh anggota tubuhnya rusak. Hati tersebut tumbuh dari makanan yang masuk. Kalau makanan yang masuk, makanan yang halal, makanan yang baik, hati itu tumbuh dari sesuatu yang baik, sehingga hati itu akan menjadi hati yang baik. Tapi kalau hati itu tumbuh dari makanan yang haram, tumbuh itu hati, jadilah darah. Itu darah ngalir ke mata, kedua matanya memandang hal-hal yang haram, memandang aurat, memandang maksiat. Darahnya ngalir ke telinga, suka dengar gibah, suka dengar fitnah, keras kepala, nggak terima nasihat, nggak terima petunjuk, nggak terima hidayah, nggak mau dengar orang tua. Darahnya ngalir ke lidah, suka namimah, suka fitnah, suka gibah, suka bohong. Darahnya lahir ke tangan, suka nyuri, suka ngerampok, suka ngambil haknya orang, suka merampas, suka berbuat zalim. Darahnya ngalir ke kaki, kakinya berjalan ke tempat-tempat yang haram. Kenapa? Karena hatinya tumbuh dari makanan yang haram. Itu wasiat saya bagi bapak pada malam hari ini. Kemudian yang terakhir, wasiat saya bagi para ibu-ibu. Ingat kalian para ibu-ibu, madrasatul ula. Seorang ibu adalah madrasah pertama, muallimah, mudarrisah, muaddibah, guru pertama, pengajar, pendidik pertama bagi putra putrinya adalah seorang ibu. Baik buruknya anak tergantung kalian seorang ibu.
Kalau ibunya baik pasti anaknya baik, ibunya bejat pasti anaknya bejat. Kamu tahu saudara-saudara, makanya Allah perumpamakan wanita dalam Al-Quran, nisa'ukum harsul lakum, wanita-wanita kalian adalah ladang bagi kalian. Kamu bapak-bapak yang bercocok tanam, ibu-ibu ini ladang. Kalau kalian bercocok tanam di ladang yang baik, hasilnya akan baik. Tapi kalau kalian bercocok tanam di ladang yang kering, di ladang yang rusak, hasilnya pasti akan rusak. Kamu tahu di Mekah ada seorang ulama besar, Syekh Yasin Al-Fadani, Musnid Dunia, Al-Imam Suyuti fi zamanih. Beliau itu Imam Suyuti di zamannya, Syekh Yasin Al-Fadani. Beliau tidak ada satupun anak-anaknya yang menggantikan beliau sebagai ahli hadis, nggak ada. Semua anak-anaknya jadi pengusaha, semua anak-anaknya jadi ahli dunia, nggak ada yang meneruskan beliau menjadi seorang ahli hadis. Kenapa? Karena istri beliau bukan seorang alimah, istri beliau pengusaha, sehingga semua anak-anaknya jadi pengusaha. Oleh karena jadi kalian ibu-ibu yang baik, didik kamu punya anak-anak dengan pendidikan Rasulullah. Sebab seorang anak baik buruknya tidak pernah terlepas dari seorang ibu. Makanya Hadramut, kamu tahu Hadramut melahirkan para ulama, melahirkan para aulia, itu tidak terlepas daripada kepribadian wanita-wanita yang ada di sana. Mau tahu ibu-ibu bagaimana perempuan di Hadramut? Perempuan di Hadramut seumur hidup 3 kali keluar rumah. Seumur hidup 3 kali. Pertama ketika mereka masih kecil, keluar bersama orang tuanya. Kedua ketika mereka nikah kawin, keluar dari rumah orang tuanya ke rumah suaminya. Ketiga ketika mereka mati, dibawa ke kuburnya. Bagaimana wanita di sana mendidik anak-anaknya? Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau pernah menceritakan, aku pernah menemukan catatan tangan seorang wanita dari kabilah Al-Amudi. Itu wanita menulis dengan tangannya syarah kitab Minhaj Al-Imam An-Nawawi. Di akhir tulisan dia memberikan ta'liq, memberikan komentar. Apa itu? Tolong dikasih usur kalau ada kata-kata yang salah, karena aku menulis ini kitab dalam keadaan menyusui anak-anakku. Coba kamu bayangkan perempuan di Hadramut nyusuin anak sambil bikin kitab, sambil nyarahin kitab. Nggak heran anak-anaknya besar jadi mu'alif kitab. Kamu, ibu-ibu kita nyusuin kita sambil denger dangdut, akhirnya kita besar jadi tukang dangdut. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad umur 3 tahun kena penyakit cacar menyebabkan buta kedua matanya. Umur 7 tahun hafal Quran, umur 9 tahun hafal kutubus sittah, Bukhari, Muslim, Sunan Abi Daud, Turmudi, Ibnu Majah, An-Nasai. Umur 11 tahun hafal kutubul Ghazali, Ihya Ulumuddin, Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin, Miyarul Ilm, Mukashafatul Qulub, dan lain-lainnya. Itu tidak terlepas dari kepribadian ibu beliau. Makanya di Hadramut sana, di Hadramut itu Yaman, Wali Songo yang datang bawa Islam ke Indonesia itu asalnya dari Hadramut. Tukang pasar yang jualan di pasar, mereka tidak boleh jualan di pasar kalau belum hatam 5 kali kitab Minhajul Talibinnya Al-Imam An-Nawawi. Kalau udah hatam 5 kali baru boleh jualan di pasar. Itu pedagang pasarnya itu udah hatam 5 kali kitab Minhaj. Bagaimana ulamanya? Nggak usah ditanya. Makanya ulama Hadramut itu ada namanya Ibn Mukri. Dia pernah bikin 1 kitab itu isinya 4 ilmu agama. 1 kitab ada 4 ilmu isinya, nahwu, tarikh, fikih, sama tafsir kalau nggak salah. 1 ilmu, 1 kitab isinya 4 ilmu, saking alimnya beliau. Nah saudara-saudara, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi umur belasan tahun udah bisa ketemu langsung sama Rasulullah.
itu tidak terlepas dari kepribadian ibu beliau Syarifah Alwiyah Al-Jufri. Syekh Ibrahim Al-Madbuli datang ke ibunya, ibu, Ibrahim habis mimpi ketemu Rasul. Apa kata ibunya? Ya Ibrahim, kalau cuma mimpi itu bukan anak laki-laki, kalau udah ketemu langsung sama Rasulullah baru anak laki-laki. Lihat seperti itu ibu-ibu di sana mendidik anak-anaknya. Kalian ibu-ibu kita ini, ibu-ibu zaman sekarang, kalian ibu-ibu, kalian tahu di mana letak kursi, di mana letak lemari, di mana letak dapur, di mana letak kamar mandi kalian, tapi kalian tidak tahu di mana letak anak-anak perempuan kalian ketika malam. Kalian biarkan anak perempuan kalian telanjang, buka aurat, pacaran, bahkan pacarnya datang ke rumah, ibunya matiin lampu. Saudara-saudara, ibu-ibu jawab jujur, jawab. Emas, permata, intan, berlian, uang bakal taruh di depan pintu gak? Taruh di mana? Jawab ibu-ibu, taruh di mana? Lemari, dikunci rapat-rapat, iya kan? Kalau dilihat orang nanti apa? Dicuri kan? Diambil kan? Emas, intan, permata, berlian, uang kalian kunci rapat-rapat dalam lemari. Kenapa? Anak-anak perempuan kalian umbar kayak binatang. Apakah emas, intan, permata lebih berharga daripada anak-anak perempuan kalian? Ayam kambing maghrib belum balik dicari, anak perempuan sampai jam 12 nggak balik-balik, bodoh amat gak dicari-cari. Kamu tahu ibu-ibu, Sayyidina Ali setiap malam rumahnya gelap. Orang nanya, Ali, kamu nggak punya uang ya buat beli lentera? Kenapa rumah kamu gelap? Kata beliau, iya, setiap malam sengaja aku matikan lentera. Ada lentera, ada, cuma sengaja aku matikan itu lentera setiap malam agar orang-orang yang lewat depan rumahku tidak bisa melihat sekalipun bayangan anak-anak perempuanku. Coba kamu bayangkan, bayangan anak perempuannya nggak dilihat, apalagi wujud anak-anak perempuannya. Terus ibu-ibu nih, ini pada banyak ibu-ibu, kenapa anaknya nggak dimasukin pesantren? Kan di pesantren enak, ngaji kitab gundul, ngaji kitab kuning, baca Quran ini. Kenapa kok di sekolahin nggak mau masuk pesantren aja? Beb, kalau anak saya masuk pondok nanti gimana, nggak dapat ijazah, apalagi pondok salaf, nanti anak saya susah, anak saya miskin, anak saya lapar, nanti anak saya pengangguran, nggak dapat kerja. Kamu takut anak kamu susah, takut anak kamu lapar, takut anak kamu pengangguran, takut anak kamu nggak dapat kerja, tapi kamu tidak takut kalau anak kamu buta Al-Quran. Bukan berarti gak usah masuk sekolah, masukkan anak-anak kamu sekolah, nggak apa-apa, SD, SMP, SMA, kuliah, tapi tetap ingat kamu